Assalamualaikum sahabat Ninjas Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat Ninjas Channel semua sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Ninjas Channel mengajak sahabat semua untuk mendengarkan kajian Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Jami Al-Ikhwan. Adapun penceramahnya adalah Kiai Haji Syihabuddin Ahmad dengan tafsir Al-Quran. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Seperti biasa, kita buka ta'lim kita dengan baca surah Al-Fatihah. Dengan niat mudah-mudahan langkah kita ke masjid yang mulia ini dan mengikuti ta'lim berikan ganjaran yang besar dari Allah dan rahmat dan berkah daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu 'ahdil zalimin. Sadaqallahu azim. Wa idh, dan ingatlah ketika ibtala Ibrahim rabbuhu, ketika memuji Tuhannya kepada Ibrahim, yaitu Allah. Ketika Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Fa'atammahunna, maka Ibrahim menyempurnakan kalimat-kalimat itu. Kita lihat tafsirnya. Ulqur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diingatkan oleh Allah tentang kisah diujinya Nabi Ibrahim. Hina ikhtabarallahu 'abdahu Ibrahim al-Khalil. Nabi disuruh ingat ketika Allah menguji hambanya yang bernama Ibrahim al-Khalil. Khalil ini gelar Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Musa kita kenal gelarnya Kalimullah, Rasul yang bicara langsung dengan Allah tanpa perantaraan malaikat. Nabi Adam disebut juga gelarnya Abul Bashar, bapaknya anak-anak, bapaknya manusia. Artinya nenek moyang kita pertama Adam. Khalil ini kekasih. Yang menarik, ketika Nabi Ibrahim mau meninggal, datang malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Nabi Ibrahim menolak.
mau dicabut nyawanya, katanya kekasih. Malaikat karena tugasnya SOP-nya cuma mencabut nyawa, diprotes dia nggak ngerti, lapor ke Allah. Ya Allah, ini orang mau dicabut nyawanya nggak mau, kan dia kekasihmu ya Allah, masa kekasih mau dimatikan? Allah menjawab, katakan kepada Ibrahim, masa kekasih nggak mau ketemu kekasihnya? Kekasihnya kan Allah. Jawabannya, katakan kepada Ibrahim, masa kekasih tidak mau ketemu dengan kekasihnya? Kalau pengen ketemu ya mati dulu, gitu. Itu di dalam kisah tentang para kekasih Allah. Jangan takut dimatikan. Kalau nggak mati nggak bakal ketemu. Akhirnya dia nyerah. Oke, cabut nyawa saya kepengen ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kisah singkat tentang Al-Khalil, kekasih Allah. Allah menguji dengan beberapa kalimat. Wa kallafahu bi jumlatin minat taklifil syar'iyyati. Ibrahim, Allah membebani Nabi Ibrahim dengan sejumlah beban syariat. Apa yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan. Ya, seorang Rasul mendapatkan, kalau yang disebut kitab itu bentuknya ya kitab, semacam buku tebal, ya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, itu kitab-kitab yang kita kenal sebagai yang diturunkan Allah oleh malaikat kepada para rasul. Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalimat-kalimat yang diberikan oleh Allah adalah beban syariat. Untuk selain 4 nabi ini disebut suhuf. Suhuf itu maknanya lembaran. Kalau kita kuliah benar-benar diktat namanya, lembaran-lembaran, beberapa lembaran. Itu isinya beban-beban yang diberikan Allah untuk diamalkan yang diperintah dan dijauhi yang dilarang oleh Allah. Itu kalimat. Yaitu berisi apa? Awamir wa nawahi. Perintah-perintah dan larangan-larangan. Nabi Musa pun sebelum dapat Taurat dapat suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim dan Nabi Musa juga mendapat suhuf. Tapi Nabi Musa ada tambahan Taurat yang besar. Nah, beban-beban yang disyariatkan pada masanya Nabi Ibrahim, yaitu perintah-perintah dan larangan, fa'atammahunna ay faqama bihinna khairu qiyamin, maka Nabi Ibrahim menyempurnakannya, melaksanakannya semua yang dibebaninya dengan sebaik-baik pelaksanaan. Yang diperintah dikerjakan, yang dilarang dijauhi. Itu makna Nabi Ibrahim menyempurnakan kalimat-kalimat beban-beban syariat pada masa itu, yaitu syariat Nabi kita dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah diberikan beban itu, Nabi Ibrahim berkata, qala inni ja'iluka, Allahu Akbar, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Berfirman Allah, inni ja'iluka, sesungguhnya aku akan menjadikan kau Ibrahim lin-nasi, untuk seluruh manusia, imaman, sebagai imam. Imam maknanya imam, ya imam, pemimpin dan teladanan, menjadi teladanan manusia, suri teladan manusia. Ini ya ilka akhirnya, sesungguhnya
sesungguhnya aku akan menjadikan kau qudwatan linnas, ikutan atau teladanan bagi manusia. Wa manaran yahtadi bikal khalq, dan sebagai manar itu mercusuar, menara. Kalau kita menara ya, mercusuar, manaran yang tinggi. Kemudian ada di masjid-masjid ada menara. Itu awalnya menara, tempat orang-orang Majusi menyembah api yang tinggi, api, tempat ibadahnya. Nah, kemudian diambil oleh umat Islam pakai menara biar tahu itu masjidnya. Jadi manaran itu mercusuar. Kalau di pinggir laut ada mercusuar itu manaran, namanya menara. Jadi bahasa Indonesianya di masjid ada menara. Ya. Itu cuman setelah ada di masjid nggak ada apinya. Ya. So penyembah api asalnya. Makanya ada yang bikin masjid nggak pakai menara. Wakil di sini kan sama itu. Ada yang ada menaranya. Yang penting tanda bahwa itu masjid. Kalau dulu ada menara kayak masjid saya di Al-Hikmah, bahwa itu ada menara tinggi. Kalau azan di situ, belum ada loudspeaker. Kalau azan tinggi, orang mendengar semua, sampai ke rumah saya itu mendengar orang azan. Tempatnya tinggi. Jadi mercus, engkau akan aku jadikan sebagai teladanan bagi manusia dan menjadi mercusuar untuk memberikan petunjuk kepada semua makhluk. Jadi menara kalau mercusuar di pantai itu untuk ada lampunya supaya untuk memberikan keterangan kepada para kepala kapal itu supaya ketahuan bahwa itu sudah di tepi. Nah, Nabi Ibrahim menjawab ketika Allah mengatakan kamu akan aku jadikan sebagai imam, teladan, qudwah, ikutan bagi manusia. Nabi Ibrahim menjawab sedikit protes, jangan aku saja, wa min dzurriyyati, dan juga dari keluargaku, dari keturunanku, anak cucuku. Jangan aku saja, tapi juga anak cucuku. Dzurriyyah itu anak cucu. Qala Ibrahim, berkata Ibrahim, waj'al ya rabbi aidan, jadikanlah wahai Tuhan, jadikan pula aimatan sebagai imam, sebagai teladan, min dzurriyyati, dari keluarga atau anak cucu. Itu permintaan Nabi Ibrahim. Tidak saya saja, tapi juga nanti anak keturunan saya. Qala, Allah menjawab, la yanalu ahdi az-zalimin, tidak akan mendapatkan janjiku ini orang-orang yang zalim. Keturunan yang zalim tidak akan dapat. Keturunan yang zalim yang beriman dari aku jadikan pemimpin, rasul-rasul. Tapi yang zalim tidak. Jadi tidak semua. Kan tadi Allah akan menjadikan Nabi Ibrahim sebagai panutan semua manusia. Nabi Ibrahim kata juga keturunanku. Ya, tapi yang zalim aku gak jadikan sebagai panutan. Yang zalim kan. Aila yanalu hadzal fadlal azimah ahadun minal kafirin. Aku tidak akan memberikan keutamaan engkau sebagai teladan ini kepada seorang pun kalau dia kafir. Yang zalim, yang kafir enggak akan. Itu jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan dijadikan pemimpin adalah yang beriman kepada Allah. Baik. Selanjutnya, wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wa idh, dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'alna, ketika kami, kata Allah, menjadikan al-baita, Baitullah
Baitullah Ka'bah yang agung yang besar. Masabatan linnas, sebagai tempat berkumpul. Masabatan tempat berkumpul, linnas bagi manusia. Di samping tempat berkumpul, wa amnan, dan yang aman. Ka'bah tempat berkumpul dan aman. Kira tafsirnya. Ja'alna Ka'batal mu'azzamata, kami jadikan Ka'bah yang agung itu murji'an linnas, tempat kembalinya manusia. Jadi pusat perdagangan yang dari Syam ke Yaman itu mampir di Makkah, orang kumpul di situ. Di samping untuk haji, syariat haji mulai dari Nabi Ibrahim. Pada kumpul setiap tahun, kalau setiap saat kabilah yang perdagangan kumpul di situ. Tempat transit di Makkah, di Ka'bah. Orang kumpul yang baru alaihi, mereka kembali menghadap ke Ka'bah min kulli janibin, dari setiap arah tempat kumpul. Itu Allah janjikan, kami jadikan Baitullah itu sebagai tempat berkumpul bagi manusia. Wa aman, dan tempat yang paling aman. Ai maka mu'amin ya'manu man laja ilaihi, tempat yang aman yang bisa aman siapapun yang berlindung ke dalamnya. Undang-undang di Mekah katanya, kalau ada orang yang jahat, umpama pencuri atau selamanya, masuk ke Baitullah, ada Masjidil Haram, itu aman, nggak akan diganggu. Paling nanti kalau keluar lagi baru ditangkap. Ya, jadi aman. Tidak hanya orang yang biasa, orang yang jahat pun akan aman kalau tinggal di sini. Cuma kalau sekarang mungkin kalau biarin dibiarkan, gimana kalau dia keluar, masa nggak keluar. Tempat itu. Nah ini Ka'bah sebagai tempat berkumpul. Wadzalika lima auda Allah fi qulubil Arabi, dan yang demikian itu Allah letakkan kehormatan itu pada hati orang-orang Arab. Orang-orang Arab sangat menghormati Baitullah. Sampai di zaman Nabi, zaman Jahiliyah, mereka hormati sebagai, mereka tawaf, tapi mereka punya berhala-berhala, itu dihormati. Min ta'zimihi wa ijlalihi, dari saking besarnya, mulianya Ka'bah itu dihormati oleh seluruh manusia. Bahkan ketika menjelang Nabi lahir, Abraha itu akan merobohkan Ka'bah karena dia iri. Dia akan bangun semacam Ka'bah di negerinya, di Ethiopia, supaya orang pada kumpul di situ, jangan di Ka'bah dulu. Nah, kemudian dia akan menyerbu, merobohkan Ka'bah, membawa tentara gajah. Itu alfil ya, sedikit saja. Ketika dia mendekati Ka'bah, Abdul Muthalib yang menguasai Ka'bah saat itu, penguasanya, kakeknya Nabi, Abdul Muthalib, dia pasrahkan ke Allah. Ontangnya dirampas oleh Abraha. Akhirnya Abdul Muthalib nyingkir. Sebelum menyingkir, Abdul Muthalib minta kepada Abraha, kembalikan onta saya, itu milik saya. Tidak, saya merobohkan Ka'bah urusan Tuhan, urusan yang memiliki Allah. Saya nggak mau tahu mau rubuhin, mau kan terserah. Tapi kamu mengambil onta saya kembali, dikembalikan. Ka'bah ada pemiliknya, bukan milik saya. Saya cuma menjaga. Ka'bah milik
طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف. Itu ayat itu turun terkait itu. Kemudian waktu itu lahirnya Nabi. Maka Nabi tahun itu disebut Nabi lahir pada tahun gajah. Ya. Belum ada kalendernya tahun gajah. Karena waktu itu Nabi lahir ada serangan Abraha untuk merobohkan Ka'bah dan tidak berhasil karena Allah memutus burung ababil. Kalau bahasa kita sekarang udah pesawat, cuma bawa batu dari neraka. Kami menjadi dan pincil dia batu dari neraka di mulutnya dan di kakinya. Kita bagi pesawat, tentaranya iblis, mulutnya jadi burung ini melepaskan, kakinya melepaskan, jadi diserbu dari langit batu-batu dari burung api dibawa oleh burung ababil. Kalau saya kosong itu dari burungnya mati semua kayaknya. Gitu ya, itu sedikit kisahnya. Nah, itu Ka'bah. Kemudian setelah itu wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah oleh min maqami Ibrahim, dari maqam Ibrahim, musalla sebagai tempat sholat. Maqam ini tempat berdirinya Nabi Ibrahim, bukan makam, bukan makam kuburan. Kalau Bapak pernah ke sana, ini Ka'bah, pintu Ka'bah, di sini ada yang di dalam kaca itu batu tempat makam, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Jadi seperti prasasti ketika membangun Ka'bah, karena kurang tinggi. Nabi gak pakai batu, gak pakai tangga ya, masih kurang tinggi. Akhirnya pakai batu, tingginya segitu berarti kalau kita lihat. Nah, itu ada tapak kaki Nabi Ibrahim. Itu prasasti yang sampai sekarang masih disimpan di situ, orang saksikan semua. Itu ada bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Bayangin ya, membangun Ka'bah, tangganya itu. Itu di situ kita disunatkan musola, di belakang itu kita sholat. Setelah sholat disunatkan sholat, setelah itu sini batunya kita sholat di sini. Mau dekat mau jauh sampai ke masjid nggak apa-apa, yang penting lurus atau dikit-dikit. Itu sunnah setelah kita tempat yang menjarah juga ya, untuk kita berdoa. Itu Allah jadikan sebagai tempat sholat. Tafsirnya wa qulna lin-nasi, dan kami katakan kepada manusia, kata Allah, ittakhadhu minal maqami, jadikanlah olehmu dari maqam itu tempat berdirinya. Wa huwal hajaru, maqam itu yaitu batu, alladzi kana yaqumu oleh Ibrahim, yang dijadikan tempat berdiri Ibrahim libinai Ka'bati, untuk membangun Ka'bah karena kurang tinggi, pakai batu sehingga lebih tinggi. Musola jadikan sebagai sholat, tempat sholat. Jadi musola itu tempat sholat. Kalau masjid tempat sujud, ini bahas secara bahasa. Masjid tempat sujud, musola tempat sholat. Artinya shollu indahu, sholat akan musola sunnah indahu, di sisinya, di dekat. Di sini banyak orang tawaf, makanya kita di belakangnya. Yang penting lurus sama batu. Bisa juga sampai ke masjid. Itu orang biasanya setelah tawaf selesai. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami perintahkan
Ahida itu mana perintahkan. Wa ahidna, makna saya ahidna dan kami janjikan, tapi maknanya usina wa umirna, dan aku perintah dan aku wasiatkan kepada Ibrahim wa waladihi Ismail, dan kepada anaknya Ismail. Setelah bangsa berdua, Nabi Ibrahim sama putranya Nabi Ismail bangun Ka'bah. Kita ingat Nabi Ibrahim putranya dua, pertama dengan Siti Hajar, karena Siti Sarah duluan tapi gak punya anak, nikahnya dengan Siti Hajar, melahirkan Nabi Ismail, dibawa ke Mekah, dari Palestina dibawa ke Ka'bah. Balik lagi, kemudian ketemu istrinya lagi, Sarah, ternyata hamil, punya anak namanya Ishak. Kalau Ishak tetap di Palestina, Nabi Ismailnya di Ka'bah. Nah, dari Ishak ini lahir Nabi Yakub. Yakub inilah yang namanya Israel alias Yakub alias Israel. Nah, anak keturunan Nabi Yakub namanya Bani Israel. Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ibrahim, sampai Nabi Isa itu keturunan Yakub, keturunan Israel. Keturunan Nabi Yakub itu yang paling bandel satu, namanya Yahuda. Yang kemudian nanti melahirkan Yahudi. Jadi Yahudi itu keturunan Nabi Yakub, tapi keturunan yang bandel. Yang lain bagus, umpama gitu. Yang dari Zionis itu Israel itu yang jadi musuh umat Islam. Singkatnya gitu. Nah, dibangun, kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail antahiro baitiyah, bahwa keduanya supaya menyucikan, membersihkan, menyucikan rumahku, yaitu Ka'bah, dari kotoran-kotoran, dari berhala-berhala, supaya bersih. Lit-tawifina, untuk orang tawaf. Nah, di zaman Ibrahim ada orang tawaf, berhala-berhala di sini. Tapi Nabi Ibrahim juga gak ada, lama-lama sampai Nabi kita diangkat Rasul masih banyak berhala lagi. Bahwa mereka punya keyakinan, mereka juga tawaf. Berhaji, sebab haji dimulai dari Nabi Ibrahim, terus ke bawah, tapi syariatnya macam-macam. Di zaman Nabi aja mereka kalau tawaf telanjang. Biasanya kalau perempuan tawafnya malam, telanjang cuma pakai penutup aurat besarnya nanti, kemaluannya. Yang lain, alasannya kenapa? Karena yang mereka pakai sehari itu banyak dosa. Pakaiannya jadi dosa banyak. Ketika tawaf beribadah dibuang atau disingkirkan, nggak dipakai, sehingga telanjang. Itu alasan mereka. Pakaian yang dipakai sehari karena buat maksiat-maksiat. Ketika ibadah tawaf mereka tidak pakai, karena tawaf perbuatan yang suci, sebab dia pakai itu yang kotor, banyak dosa. Itu kata mereka akan telanjang. Itu sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW, kemudian nanti dirubah oleh Nabi kita. Untuk orang wal-'akifina, dan untuk orang-orang yang iktikaf. Bersihkan Baitullah ini untuk orang yang tawaf dan iktikaf. Warukka'i sujud, dan untuk orang-orang yang sholat, ruku dan sujud. Ini inti daripada sholat, rukunya dan sujudnya. Maka disebut cuma sebagian ruku dan sujud, padahal sholat ada yang berdiri, ada takbir, ada seluruhnya. Tapi yang utama memang ruku dan sujud. Ya. Sebab ruku ini kalau kita baca dalam pelajaran berjamaah, orang kalau makmum ketinggalan, imam sudah mulai baca, udah mulai takbir, kita baru sampai, kemudian kita sampai, imam lagi ruku, kita langsung niat Allahu Akbar, gak baca apa-apa, langsung ruku bareng sama imam, bisa mendapatkan ruku sama imam, dapat satu rakaat. Walaupun udah baca-baca, nggak baca apa, itu dapat, karena mendapatkan ruku bareng dengan imam. Jadi
Jadi jangan dikejar imam. Ya, anak-anak suka ngejar imam. Dia baru datang, imam sudah ruku. Ini tidak sujud. Langsung dia takbir Allahu Akbar, dapat ruku sendiri, tinggi dalam sujud. Pas sujud kedua dapat bareng. Alhamdulillah dapat bareng. Ya, nggak bisa itu. Tapi kalau dia bareng rukunya, baru dapat satu rakaat. Kalau tidak dapat rukunya, dia tetap sholat ngikutin imam. Imam lagi berdiri atau sujud, langsung Allahu Akbar sujud. Udah dapat pahala, tapi tidak dapat satu rakaat. Gitu. Itu dari. Sekali lagi, kita jam makmum yang ketinggalan bisa dapat satu rakaat bareng-bareng sama imam kalau masih mendapatkan ruku. Jadi kalau imam sudah bangun, kita baru mau ruku. Saliban sisipannya. Imam lagi kita Allahu Akbar, pas mau ruku imam udah bangun, itu nggak dapat karena tidak menyertai. Makanya bisa saja sholat yang 3 rakaat maghrib bisa 4 kali tahiyat kita. 4 kali tahiyat. Kita datang pada rakaat kedua. Imam sudah tahiyat atau imam sudah kita tinggal dulu rakaat kedua. Imam tahiyat rakaat kedua, kita baru sampai. Allahu Akbar, turun tahiyat kita di atas satu. Tapi rakaat belum. Imam bangun rakaat ketiga. Kita baru rakaat pertama. Kan belum. Nah, imam rakaat ketiga kan tahiyat akhir. Kita tahiyat lagi. 2 tahiyat baru dapat 1 rakaat. Imam salam, kita bangun karena baru 1, kita masuk rakaat kedua. Rakaat kedua tahiyat. Bangun lagi rakaat ketiga tahiyat. Sholat yang 3 rakaat bisa tahiyatnya 4 kali. Itu. Jadi ruku dan sujud, lagi sujud. Namanya juga tempat sujud. Sujud adalah sedekat-dekat Allah, hamba kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim dan Ismail disuruh menyucikan, membersihkan Ka'bah, baik rumahku kata Allah, untuk orang tawaf, untuk orang iktikaf, dan untuk orang-orang yang sholat. Itu maksudnya rukais sujud. Wa idh qala Ibrahim, dan ketika berkata Ibrahim, dan selesai ij'al apa wa idh, ingatlah Nabi Muhammad ketika Ibrahim berkata, berdoa karena depannya Robi, berkolanya berkata, berdoa. Setelah itu, setelah suruh bersihkan Ka'bah segala macam untuk tawaf, wa idh qala, dan ingatlah ketika berdoa Ibrahim apa doanya? Rabbi ja'al hadza baladan amina. Tuhanku, jadikanlah ini Baitullah, negeri ini baladan aminan, negeri yang aman. Jadi dari dahulu Nabi Ibrahim sudah minta supaya negeri ini, Ka'bah Mekah ini aman. Warzuq ahlahu minas samarati, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan. Jadi negeri ini aman. Mekah ini balada, jadikanlah negeri ini Mekah baladan aminan, negeri yang aman. Dan berikanlah penduduknya buah-buahan. Bayangin ini permintaannya strategis. Di padang pasir yang begitu panas, Nabi Ibrahim sudah minta pohon supaya teduh, tapi minta buah-buahan. Mungkin Nabi Ibrahim berpikir, buat apa pohon kalau nggak bisa menghasilkan buah. Beliau minta buahnya aja, pohonnya nggak ada. Biarin aja, yang penting negerinya aman, penduduknya berkah, sejahtera, karena diberikan rezeki dari buah-buahan. Tahu sekarang ya, nggak ada pohon-pohon, tapi buah apa aja ada dari seluruh dunia. Nggak tahu Indonesia ekspor nggak kan?
garam impor dari India, garam negeri kita yang lautan masih impor dari garam. Itu urusan itulah ya. Jadi Nabi Ibrahim strategis minta buah-buahan, nggak penting pohonnya, walaupun panas nggak masalah, tapi ada buah. Itu permintaan Nabi Ibrahim. Tapi permintaan itu dilanjutkan man amana minhum billahi wal yawmil akhir, kepada orang yang beriman kepada Allah hari akhir. Jadi aman dan buah-buahan yang banyak ini untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang lain enggak. Yang bukan beriman jangan kasih. Itu permintaan Nabi Ibrahim. Tapi Allah menjawab wa man kafara, dan orang yang kafir pun fa umatti'uhu qalilan, maka aku akan berikan nikmat dia walaupun sedikit dunia ya, harga dunia sedikit. Apa kata Allah? Jangan kamu untuk dirimu sendiri, tetapi yang namanya manusia warzuq man kafara aidan kama arzaqul mu'min. Kata Allah, akhluqu khalqan tsumma la arzaquhu, apakah aku menciptakan makhluk cuma aku gak kasih rezeki? Nggak mungkin. Aku ciptakan makhluk yang kafir untuk makhluk ciptaanku. Masa aku ciptakan aku gak kasih rezeki? Rezeki di dunia semua sama, dibagi oleh Allah. Itulah sifat rahmat Allah, sifat kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat pengasih, kasih semua. Bahkan mungkin banyakkan mereka daripada kita yang kafir ya. Jadi jangan buat orang iman kepadaku dan ke dalam hari kiamat. Bukan hanya itu, untuk di dunia rezeki. Masa aku ciptakan makhluk, aku kasih rezeki? Semua siapapun makhluknya, kalau aku ciptakan, aku kasih rezeki di dunia. Nah, tapi nanti di akhirat summa attarruhu ila adzabin nar, kemudian aku akan lemparkan mereka karena punya iman pada neraka jahanam pada hari setelah hari kiamat. Karena dia tidak punya bekal iman, sekarang sama-sama manusia, mereka dikasihkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi permintaan Ibrahim dia dikasih nikmat, aman segala macam untuk orang yang percaya sama Allah saja dan hari akhir. Yang kafir nggak boleh, tapi dilarang oleh Allah, jangan. Apakah aku menciptakan makhluk kemudian aku biarkan nggak ada rezeki? Nggak mungkin. Aku akan kasih rezeki, cuma di dunia saja. Kesenangannya dia senang di dunia, tapi summa attarruhu, aku akan lemparkan dia nanti pada hari kiamat ila adzabin nar, kepada azab neraka. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Alhamdulillah. Jadi mereka di dunia dikasih sama rezekinya oleh Allah. Bahkan yang kita tahu banyakkan mereka rezekinya sama kita. Nah, itu semuanya di dunia. Itu disebut qalil. Fa umatti'uhu, maka aku akan berikan dia nikmat qalilan, sedikit. Dari rezeki Allah lebih banyak, yang buat sekaya apapun itu dikit di dunia. Tapi nanti di akhirat karena dia tidak punya iman, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Neraka itu bisa sembuh